Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan baik ini kembali kami akan kabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan CASN tahun 2022, terutama bagi guru-guru honorer yang sedang atau berusaha untuk mengikuti pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Akan kami sampaikan beberapa informasi ya terkait dengan pelaksanaan P3K ini. Kalau kita lihat hari ini tanggal 11, artinya tanggal 13 November sebagai hari terakhir pendaftaran atau resume, itu tinggal 2 hari, besok Sabtu dan juga hari Ahad atau hari Minggu. Jadi teman-teman silakan gunakan informasi, maksud kami waktu yang tinggal 2 hari ini dengan semaksimal mungkin. Nah, kami bahas dalam video ini beberapa hal ya terkait dengan gagalnya teman-teman terutama P2, P3 dan pelamar umum untuk melakukan resume atau melanjutkan pendaftaran terkait dengan tidak munculnya formasi dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami untuk subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita bisa lihat di sini beberapa kasus yang kami temukan ya teman-teman sekalian. Untuk yang pertama kita bisa lihat di sini ini yang sering muncul. Yang pertama adalah ketika kita buka di SSCASN dan ada notifikasi data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Nah, maka teman-teman harus masuk di aplikasi Verval Dapodik dan dalam hal ini adalah aplikasi yang dibuka adalah ini, yaitu Info GTK. Nah, di Info GTK ini adalah status Verval Ijazah S1 ADO D4. Ini teman-teman bisa cermati. Ketika di poin ke-9 di Info GTK status Vervalnya masih menunggu proses pemeriksaan, ini artinya tidak ada sinkronisasi data antara ijazah teman-teman di Info GTK dengan prodi Dapodik atau mapel yang diajar teman-teman. Artinya langkahnya adalah segera menghubungi Dinas Pendidikan, kabupaten atau kota atau provinsi, kemudian menyertakan berkas yang diminta. Ini akan berbeda di setiap instansi pemerintahan, di Dinas Pendidikan akan berbeda. Ada yang menginginkan ijazah legalisir, kemudian screenshot dari ini, dari progres Info GTK, ada yang cuma menyebutkan nama, kemudian nanti bisa di verbal dan seterusnya. Intinya adalah ketika tidak muncul pendidikan di sini, teman-teman belum bisa melanjutkan pendaftaran, maka segera hubungi admin Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu mengecek Info GTK. Nah, ini yang sering sekali muncul. Ini baik untuk P2, P3, dan pelamar umum. Tentunya untuk P1 tidak akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua kita bisa lihat ini sebagai contoh. Sudah muncul prodi Dapodik, misalkan nih pendidikan matematika. Namun di sini muncul notifikasi bahwa mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Nah, artinya beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya. Yang pertama adalah coba dicek formasi di sekolah induk apakah ada atau tidak. Dari mana kita bisa tahu? Teman-teman bisa cross-check di pengumuman instansi di pemerintah daerah ya. Ketika misalkan formasinya ada dan hanya ada Anda sebagai pelamar prioritas di sekolah, maka langkahnya kembali cek Info GTK. Karena saya menjumpai beberapa kasus seperti ini, mereka hanya satu-satunya pelamar prioritas di sana, namun ternyata muncul notifikasi seperti ini, tidak ada formasi. Dan ketika dicek di pengumuman pemerintah daerah, ternyata ada lowongan. Nah, artinya ada yang miss di sini, kemungkinan besar adalah di Verval Ijazah, di Info GTK. Langkahnya seperti poin yang pertama yang sebelumnya kita bahas, cek Info GTK, ketika memang vervalnya belum selesai, segera hubungi admin Dinas Pendidikan. Nah, ini untuk kasus yang pertama, ketika muncul mohon maaf tidak tersedia formasi. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, ketika notifikasinya sama, mohon maaf formasi pada instansi tidak tersedia. Untuk kondisi yang kedua, teman-teman silahkan cross check kembali. Bisa saja formasi memang sudah terisi
dengan misalkan hanya ada satu formasi di sekolah teman-teman, dan di situ ada satu guru PG dan satu guru P2 atau P3 atau pelamar umum. Artinya notifikasi ini muncul karena formasinya sudah terisi untuk PIK 1. Contohnya, misalkan di sekolah di SMP, Anda menjadi guru fisika. SMP sudah tidak ada fisika ya, misalkan SMA, guru fisika. Di SMA tersebut ada satu formasi, namun di sekolah tersebut ada guru PG, maka secara otomatis formasi tersebut langsung tertuju ke P1. Artinya ketika ada guru yang lain untuk misalkan P2 atau P3 atau pelamar umum di sekolah tersebut, maka sudah tidak bisa mendapatkan formasi. Notifikasi ini berarti memang sudah tidak ada formasi yang bisa dilamar. Seperti itu. Kemudian kita menuju ke kondisi yang ketiga. Misalkan di kondisi yang ketiga, dengan notifikasi yang sama, tidak tersedia formasi, dan tidak bisa melanjutkan pendaftaran, maka teman-teman bisa melihat ketika di sekolah induk tidak ada formasi, maka kemungkinan besar formasi di sekolah lain sudah terisi oleh guru yang memiliki kesesuaian antara ijazah dan bidang studi yang diajar. Artinya di sekolah induk teman-teman tidak membuka formasi, dan formasi di sekolah lain sudah terisi oleh guru honorer di sana. Artinya di masing-masing formasi atau di masing-masing sekolah itu sudah ada guru honorernya. Maka teman-teman tidak mungkin bisa mendapatkan formasi di sana. Nah, ini untuk yang ketiga, kondisi yang ketiga. Nah, untuk kondisi yang terakhir, di kondisi yang keempat, dengan notifikasi yang sama, kemudian tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Yang keempat, karena formasinya sudah habis. Memang semuanya sudah habis, baik terisi oleh P1, kemudian baik itu kemudian terisi oleh guru honorer di sekolah induknya masing-masing. Karena memang di berbagai daerah, di banyak daerah itu lebih banyak jumlah guru honorernya daripada formasi yang dibuka. Ini dia. Jadi formasi secara keseluruhan di pemerintah daerah itu kurang dari jumlah guru honorer yang ada. Guru honorernya sangat membludak banyak, sedangkan formasinya sedikit. Ini artinya formasinya sudah habis. Nah, ini teman-teman 5 penjelasan terkait dengan notifikasi yang muncul di SSCASN. Nah, teman-teman bisa langsung tidak lanjuti berbagai hal yang mungkin bisa dilakukan, karena memang untuk pelaksanaan P3K tahun ini itu sangat berbeda dengan tahun yang lalu. Kita ingat di P3K tahun 2021 tidak ada menunggu proses pemeriksaan, karena diumumkan di awal tahun 2021 semua guru honorer verval ijazah, dan otomatis kita tidak usah mengirimkan berkas di dinas, itu otomatis di verval ijazah. Nah, ini yang banyak sekali terjadi, karena ketika metode upload ya, tidak metode API, itu ternyata untuk pendaftaran tahun PDK tahun ini itu harus diverval ulang oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini jarang, banyak sekali guru-guru honorer yang menyadari hal ini. Nah, sekian informasi dari kami. Jadi semoga ini memberikan pencerahan ya bagi teman-teman sekalian. Masih ada waktu 2 hari, silahkan ya sambil kita menunggu apakah nanti ada perpanjangan atau tidak, apakah ada perubahan regulasi, karena di dalam pelaksanaan P3K ini sudah menjadi bukan menjadi sebuah hal yang aneh ketika memang regulasi itu tiba-tiba berubah ya. Kalau memang berubahnya untuk menguntungkan kita sebagai guru honorer, itu tidak masalah. Itu yang kita harapkan. Nah, sekian, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.